Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdi Setiawan, nomor induk mahasiswa 212110019. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karma Palu, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir 1 angkatan 2021, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya membuat video demi memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Fakhriza Aryadi, SIKOM MSI. Untuk tema tugas Public Speaking pada kesempatan kali ini adalah terkait keutamaan ilmu, pentingnya bersyukur, keutamaan sabar, dan dahsyatnya sedekah. Ya. Pada tugas kali ini di situ tertera kita minimal mengambil 2 topik, tapi di sini saya insya Allah akan membawa keempat topik ini dan saya akan gabungkan dalam satu video, satu pembahasan. Yang pertama adalah terkait keutamaan menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim terdapat sebuah syair, dikatakan bahwasanya ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah, tuntutlah ilmu, karena ilmu itu merupakan hiasan bagi seseorang yang memiliki ilmu. Ini merupakan sebuah gambaran betapa pentingnya ilmu bagi seseorang. Bahkan terdapat kalam ulama yang mengatakan laula ilma lakana nasu kal bahaim. Seandainya seorang manusia itu diciptakan tanpa mempunyai ilmu, maka dia seperti binatang. Kenapa? Karena binatang tidak mempunyai akal. Oleh sebab itu, karena binatang tidak mempunyai akal, maka binatang tidak dapat berpikir untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Dan menuntut ilmu ini wajib hukumnya. Wajib. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat." Menuntut ilmu, mencari ilmu, memiliki ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun seorang muslimah yang perempuan. Wajib. Dan dalam agama Islam kita ketahui bahwasanya ilmu yang dijatuhkan wajib bagi setiap individu untuk memilikinya adalah ilmu agama. Dalam kitab yang sebelumnya saya sebutkan, ini kitab Ta'lim Muta'allim, situ dikatakan bahwasanya tidak semua ilmu itu yang dituntut dikenakan hukum wajib bagi setiap orang untuk memilikinya. Tidak semua. Tetapi yang dimaksud ilmu yang mesti dimiliki, wajib dimiliki dan dipelajari oleh setiap orang adalah ilmu agama. Nah, jadi ilmu agama maupun ilmu yang lainnya semua juga harus kita ketahui. Tapi kewajiban yang paling tinggi yaitu ilmu agama, kemudian ilmu yang lainnya. Kemudian dalam kitab Nasul Ibad Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Man kana fi talabil ilm kanat al-jannatu fi talabihi." Barang siapa yang keluar pergi mencari ilmu, maka sesungguhnya dia pergi mencari jalan menuju surga. Coba. Bahkan Allah mengatakan orang, tanda seseorang itu di Allah berikan kebaikan, Allah senang kepadanya, Allah cinta kepadanya, maka Allah akan memberikan pemahaman dia tentang ilmu. Coba. Itulah keagungan, keutamaan dari kita menuntut ilmu. Dan dengan ilmu derajat kita bisa naik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkatnya lagi lebih tinggi jika ia mempunyai ilmu. Lalu Nabi juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik daripada kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu dan mengamalkannya.
pengamalan ilmu yaitu dengan mengajarkannya. Mengajarkan ilmu, memberikan ilmu merupakan salah satu bentuk sedekah yang terbaik, karena ia bisa menjadi sebuah ladang kebaikan yang tidak ada putus, mengalir terus pahala dan kebaikan itu bagi orang yang mengajarkannya. Dan ini merupakan salah satu bentuk sedekah. Dan mereka yang diberikan ilmu kelebihan dalam memahami ilmu Allah, maka mereka patut bersyukur, karena itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar bagi seseorang yang memiliki ilmu. Karena tadi itu hadis yang tadi itu, di mana ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fid din, Allah akan memberikan pemahaman terhadap ilmu agama. Maka pemberian Allah ini patut disyukuri, sangat patut disyukuri. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita mesti patut bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dan kalau kita bersyukur, maka nikmat akan Allah tambahkan apabila kita tidak mensyukurinya. Maka ketahuilah azab Allah begitu pedih. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri, juga kita amalkan. Seperti tadi, jika kita diberikan ilmu, maka kita mesti mengamalkannya, mengajarkannya, menyedekahkannya. Seperti itu. Karena sedekah ini merupakan pahala jariyah. Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyatun aw 'ilmun tafau bihi wa walidin shalih yad'u lahu. Jika orang telah wafat, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Ilmun tafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Wa walidin shalih yad'u lahu, dan doa dari anak yang soleh. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri, dan kita berikan juga kepada orang lain. Kita berikan manfaat kepada orang lain. Dan perlu kita ketahui, di setiap tubuh kita ini, persendian tubuh kita ini terdapat kewajiban untuk bersedekah. Nabi bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi-sendi tulang belulang yang ada pada tubuh kita ini, seluruh tubuh kita ini terdapat kewajiban kita untuk bersedekah, melakukan sedekah. Dan dengan kita bersedekah ini merupakan dapat membuat kita mendapatkan cahaya, keterangan, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nabi mengatakan as-sadaqatu diya'un, sedekah itu dapat menerangi kita. Kemudian kembali lagi ke dalam sabar. Sabar ini tentunya kita perlu dalam menuntut ilmu. Tuluz zaman, itu panjang waktunya, maka dibutuhkan kesabaran. Dalam menerima nikmat Allah pun diberikan, harus kita bersabar. Dalam kita melakukan sedekah, kita juga bersabar, karena terdapat sesuatu yang mesti kita korbankan untuk kita berikan kepada orang lain. Di situ dibutuhkan ketenangan hati, kesabaran hati, kesabaran jiwa, diri. Dalam menerima nikmat Allah itu juga memerlukan kesabaran. Ingat, nikmat Allah itu bukan hanya berupa sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga sesuatu yang kita pandang mungkin itu menyiksa atau buruk, padahal itu bukan. Sebenarnya itu bukan keburukan, itu hanya pikiran kita saja yang mengatakan itu buruk, padahal itu tidak. Itu merupakan kebaikan bagi kita. Maka kita mesti sabar dengan semua itu. Yang dapat saya sampaikan, mohon dimaafkan apabila terdapat salah kata dan perbuatan atau tingkah laku saya, dan juga mungkin seandainya durasi video ini terlalu panjang, saya juga mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.